Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di kitab metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis, dan kita masuk ke pembahasan atau kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat ghoribah, ayat-ayat ghoribah di halaman 84. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas dua pembahasan, yaitu pembahasan berkaitan dengan huruf shad yang diganti dengan huruf sin, huruf shad yang diganti dengan huruf sin di kalimat wa yabsutu bastoh al-musaytirun, ya. Nah, itu sudah kita bahas. Dan itu adalah ghorib, ya, ghoribah, aneh, ya. Tidak semua ayat Al-Quran ataupun kata-kata di dalam Al-Quran itu yang seperti ini, makanya diberikan huruf sin baik di atas ataupun di bawah, ya. Untuk riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah itu kita gampang, ya, menentukannya, yaitu kita pilih yang atas. Jadi huruf yang di atasnya huruf apa? Kalau huruf sin maka kita baca dengan huruf sin. Kalau huruf sinnya di bawah maka kita pilih yang di atas, yaitu huruf shadnya. Gitu. Jadi gampang lah untuk mengingat bagi kita di dalam riwayat Hafs an Asim yang kita baca sehari-hari. Ya. Namun ada untuk catatan saja bahwasanya di surah At-Tur ayat 37 itu boleh kedua-duanya. Boleh dengan huruf shad, juga boleh dengan huruf sin. Namun tetap yang lebih didahulukan dalam riwayat Hafs an Asim adalah dengan huruf shad, yaitu yang pilih yang atasnya. Kemudian di surah Al-Ghasyiyah mengenai ini di ayat ke-22 itu tidak ada huruf sinnya, maka mudah sekali bagi kita, maka tinggal kita baca dengan huruf shad. Kemudian di pembahasan yang kedua di Al-Quran surah Hud ayat 41, ya, ini ada yang dibaca aneh di dalam riwayat Hafs an Asim, dan ini hanya ada satu-satunya di dalam riwayat Hafs an Asim, ya, hanya ada satu-satunya. Jadi ini dikatakan dengan ghoribah, aneh, yaitu dibaca dengan majreha, ya, majreha wa mursaha, ya. Jadi surah Hud ayat 41 ini dibaca dengan ro yang dibaca tarkik, ya, dibaca tarkik tipis. Kemudian dibaca dengan imalah, dibaca dengan miring. Jadi bukannya bukannya bersuara fathah yang umum, tapi dia dibaca dengan miring, imalah. Imalah. Imalah itu berasal dari, ya, amala, ya, amala yang liku, ya, amala yang liku, imalatan, imalah itu masdar, ya, ya, amala yang liku, imalatan. Maka ya, dia, ya, bisa juga
ya, amala amala yumli, ya, ya, atau amla yumli, ya, ya, tapi melihat dari masdarnya maka dia, ya, amala yamli, ya, seperti itu asalnya, amala yamli. Ini dibaca dengan miring, ya. Kemudian fathah, ya, itu dimiringkan ke kasroh, ya, dan huruf qoro'nya ini dibaca dengan tarkik tipis, ya, jadi tidak umum lah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga di surah Hud ayat 42. Ini pun juga ada satu-satunya juga di dalam Al-Quran, ya, yang keadaannya seperti ini di dalam riwayat Hafs An-Asim. Jadi dibaca dengan irkam ma'ana, ya, jadi dibaca irkam ma'ana, ya. Nah, jadi huruf ba, ya, yang secara umum ketika sukun itu dikolkolahkan, tetapi di sini tidak dikolkolahkan, ya, justru didogongkan ke huruf mim, ya, dimasukkan ke huruf mim. Maka ini adalah hanya ada satu-satunya juga di dalam riwayat Hafs An-Asim seperti ini, keadaan seperti ini. Ya, maka dikatakan dengan goriba, dikatakan dengan aneh. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, ya, yang keempat. Nah, nanti insya Allah ini kita fokus ke 5 pembahasan ini, nanti kita akan baca, ya, bersama-sama. Nanti 5-5-nya ini kita akan praktekkan. Ya. Keempat di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 11, ya, ini dibaca dengan 2 cara, ya, dibaca dengan 2 cara. Cara yang pertama itu dengan raum, dibaca dengan raum. Raum ini membaca sebagian besar harokat doma menjadi, ya, jadi raum ini adalah dibaca gitu, harokatnya dibaca tetapi tidak lengkap. Jadi bacanya begini, ya, sebagaimana di tanda kurung itu, ya, la ta'manna, jadi agak cepat, la ta'manna, ya, la ta'manna, begitu, itu raum. Jadi agak cepat. Kalau normalnya kan, kalau misal kita normal baca la ta'manuna ini la ta'manuna, ya kan? La ta'manuna. Tapi ini enggak cepat. Raum. Jadi raum itu membaca sebagian besar harokat domahnya. Artinya tidak sempurna satu harokat. Jadi ketukannya cepat. La ta'manna, la ta'manna, agak cepat begitu, ya, itu raum, ya, ya. Nah, seperti ini, ya, maka dia dibaca dengan raum, dengan membaca sebagian besar harokat domah, ya, dengan cara cepat seperti itu. Tetapi secara tulisan, ya, tidak ada huruf nunnya, ya kan? Hanya nun bertasydid saja di sini. Kalau di surah Yusuf ayat 11 itu tidak ada huruf nun double begitu, nuna gitu, ya. Enggak ada, nunya itu harokat domahnya enggak ada. Tetapi dalam praktek bacanya kita dengan raum, maka kita membaca seperti itu. La ta'manna, la ta'manna, agak cepat, ya.
Jadi syiddahnya itu ditiadakan. Ya. Ketika membaca raum maka syiddahnya itu ditiadakan. Ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan isma. Isma. Isma ini kata penulis Hafizahullah dengan mengidghamkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Jadi mengidghamkan nun pertama ke nun yang kedua. Ya. Ya, jadi diidghamkan. Ya, ismam itu mengidghamkan. Lalu apa perbedaannya dengan misalkan kalimat minal jinnati wan nas, kalimat min jinnah ya. Minal jinnati. Nah, itu kan idgham juga. Perbedaannya adalah di isyarat ya. Jadi di sini ada keterangannya. Ya kan? Di sini dikatakan oleh penulis kan ismam itu dengan mengidghamkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Tuh. Kalau di sini tidak ada kekhususan ya kan? Sama dengan kalimat al jinnati, minal jinnati. Nah, itu kan sama huruf nun juga bertasydid. Tapi di sini ada keterangannya yang harus kita pahami. Keterangan pada raum, cara baca raum itu harakat dhammah dibaca tidak sempurna tuh. Jadi seperti tadi contoh yang pertama. Jadi harakat dhammahnya itu tidak dibaca dengan sempurna. Kalau dibaca sempurna kan biasa. La ta'manuna, la ta'manuna begitu. Itu normal. Tapi ini dibacanya dengan tidak sempurna. Harakat dhammahnya itu tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Dikatakan tidak sempurna berarti tidak seperti begini, tidak seperti ketukan. Jadi cepat. La ta'manuna gitu. La ta'manuna cepat. La ta'manuna cepat gitu. Ya, cepat. Itu raw. Kemudian keterangan pada isma, harokat fathah pada nun yang bertasydid itu dibaca dhammah. Tuh. Ya. Yang terbuang. Tuh. Jadi harokat fathah pada nun yang bertasydid itu di kalimat la ta'manna, nah itu naknya. Ya, itu dibaca dhammah yang terbuang. Jadi dhammahnya itu terbuang. Ya. Jadi dia berharokat fathah ya secara penulisan ya, tetapi antara mim ya, mim dan nun itu ada isyarat monyong. Jadi ada dibaca dhammah yang terbuang. Jadi dhammah itu apa sih? Dhammah itu kan artinya memonyongkan bibir. Dhammah itu memonyongkan bibir, sebagaimana sudah pernah kita bahas pembahasannya. Ya, dhammah itu adalah dhammah secara bahasa ya, dari dhamma yadhummu, dhammatan. Dhamma yadhummu artinya memonyongkan gitu. Ya, dhamma itu artinya memonyongkan atau menggabungkan. Ketika bibir kita ini digabungkan, dimonyongkan, itu artinya dhammah. Jadi dhammah bukan maknanya itu adalah harokat. Iya, ya. Kalau harokat itu kan harokat, ya harokat huruf itu berharokat, maka dia terdengar ya kan? Ya, setiap huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, maka dia terdengar suaranya. Tapi ini dhammah ini terbuang, dhammahnya terbuang. Ya, dengan isyarat bibir dimonyongkan. Jadi ini isyarat aja. Ya. Jadi ismam itu hanya isyarat bibir dimonyongkan saja.
contoh misalkan ya, ismam itu kan berasal dari asyamma yashumu, ismaman, ya, asyamma yashumu, artinya itu mencium. Kalau misalkan asyamma atau menciumkan, ya, secara bahasa artinya menciumkan. Namanya mencium itu kan namanya, ya. Mencium itu secara bahasa, ismam itu artinya mencium secara bahasa, ya. Maka dia mencium. Jadi praktiknya begini, ya. La ta'manna, ya. La ta'manna. Jadi agak seperti itu. Itu yang Anda dapatkan dari Ustaz Ali Subhana gitu loh. Jadi la ta'manna, ya. Jadi isyarat saja, isyarat monyong, tetapi dari segi suara tidak terdengar, hanya isyarat monyong saja. La ta'manna, manna, ya, gitu aja. Manna, begitu aja. Ya seperti itu. Tetapi tidak lama, monyongnya sebentar aja. La ta'manna, la ta'manna, manna. Monyongnya sebentar aja. Tidak ditahan begini. La ta'manna, enggak lama, enggak. Cuma isyarat sebentar aja. Kadarnya seperti satu harokat. Kadar monyongnya seperti satu harokat. La ta'manna, manna. Ya, jadi kadarnya itu seperti satu harokat, ya. Gitu. Ya. Nah, itu isyarat monyong pada isma. Dan ini hanya ada satu-satunya di dalam riwayat Abbas An-Nawawi. Ya, makanya dikatakan dengan guribah, aneh. Gurib, ya, guribah, aneh. Kemudian kita masuk ke satu pembahasan, yaitu yang pembahasan kelima, ya, di halaman 84 ini, ya. Jadi di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 44, ya, itu ada bulatan hitam seperti itu. Jadi kalau di mushaf itu ada alif gitu, ya, terus atasnya ada bulatan hitam, ya, bulatannya itu hitam penuh gitu, hitam seperti titik gitu, ya, titik tebal gitu. Itu dibaca, ya, dengan tashil, ya, tashil, ya. Nah, tashil itu, ya, secara bahasa artinya mudah, ya, memudahkan begitu secara bahasa. Jadi berasal dari sahhala yusahhilu tashilan. Sahhala yusahhilu tashilan. Tashil, ya, maknanya itu memudahkan, ya. Secara bahasa, ya. Namun secara istilah tajwid, tashil itu adalah hamzah yang pertama dibaca jelas. Jadi ini sebenarnya ada dua hamzah di kalimat ini, di kalimat a'jamiyun. Ya, ini ada dua hamzah. Ada hamzah pertama yang berharakat fathah itu, kemudian hamzah yang kedua yang ada bulatan hitam itu dua hamzah.
Maka di sini dikatakan hamzah yang pertama dibaca jelas. Maksudnya dibaca jelas dengan hamzah dengan keluar dari makhrajnya. Makhraj hamzah itu kan dari tenggorokan bawah. Ya, tenggorokan itu kan terbagi menjadi 3 makhraj. Tenggorokan atas, tenggorokan tengah, ya. Tenggorokan atas itu adnal halq, ya, adnal halq. Kemudian yang tengah wasatul halq. Kemudian yang terakhir ini aqsal halq. Nah, jadi aqsal halq. Hamzah itu dari aqsal halqi. Tenggorokan yang jauh, tenggorokan yang paling bawah. Tenggorokan yang paling bawah. Nah, jelas dibaca hamzah ini yang pertama. Jadi dari sini a. Nah, dari sini. Sedangkan hamzah yang kedua dibaca samar. Jadi bukan dibaca dari sini, bukan dari tenggorokan bawah. Tapi dia antara hamzah dan alif. Ya. Jadi dia itu samar gitu. Hamzah yang kedua ini yang ada bulatan hitam itu. Ya, kan kalau misal normalnya ya, itu kan dibaca kalau misal hamzah berderet dengan hamzah lain, ya, itu kan dibaca a'jamiyyu wa arabi. Jadi dua kali nya, hamzahnya 2 kali dari tenggorokan bawah. A'jamiyyu wa arabi. Tetapi ini dibaca dengan tashil, ya, dibaca dengan tashil. Tashil itu bacanya begini. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Jadi ya, gitu. Jadi bukan jami, bukan, tapi ya, ya. Mirip matobi ya, mirip matobi jadi panjang 2 harokat gitu, mirip. Kalau dikatakan mirip, ada keserupaan, ya, ada keserupaan. Soalnya begini, jadi hamzah yang kedua itu ditashil gitu. Tashil. Kalau misalnya mirip seperti matobi ataupun mat, dia kan begini. A'jamiyyu wa arabi. Jadi ya kan begitu kan? Tapi ini enggak. Dia agak kayak ngayun. A'jamiyyu wa arabi. Kayak agak ngayun gitu. Ngayun gitu, kayak suara ngayun, mengayun. Ya, karena apa? Hamzah yang kedua itu bukan seperti alif, bukan. Juga tidak seperti hamzah, jadi antara itu. Kalau dia jadi alif, maka dia jadi jatuhnya jadi seperti seperti mat badal jadinya, jadi panjang. A'jamiyyu wa arabi. Ya kan? Kalau dibaca pak mat gitu, dibaca mat, jadi panjang. Suaranya datar, beda. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Kalau ini enggak, kalau ini dia agak ngayun. A'jamiyyu wa arabi. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi itu Fussilat ayat 44. Ya, maka cara bacanya tashil. Selain Fussilat ada ada ayat lainnya sama bacaannya. Di tafsir juga ada. Untuk yang selain ini ada, ya, ada di surah yang lain, di surah yang lain. Tetapi untuk yang surah yang lain itu dengan boleh 2 cara, dengan dibaca dengan mat lazim atau dibaca dengan tashil. Nah, coba di halaman setelahnya, coba.
ada luana, belum ada. Coba anak baca dulu. Coba antum lihat di halaman 86. Di halaman 86. Ya. Nah, itu yang di nomor 13 itu. Ya. Coba antum lihat di untuk ini di nomor 13 itu ada di surah Al-An'am ya, di ayat ke-143 dan 144 ya. Kemudian di surah Yunus ayat 51 dan 59. Kemudian sama di surah Yunus juga 59 dan juga An-Naml ayat 59. Maka tiga kata ini dengan tashil juga, boleh dengan tashil juga boleh dengan mat lazim. Ya. Jadi bacanya boleh dengan tashil. Jadi sama seperti tadi. Az-zakaraini. Jadi az-zakaraini. Al-ana Allah sama kayak tadi a'jami wa arabi. Nah, jadi sama ya. Jadi dia dengan tashil ya, dengan tashil. Jadi ada dengan tashil juga ini, dengan tashil juga. Cuma untuk yang tadi, untuk yang a'jami wa arabi ya, itu cuma itu aja, cuma ada satu aja yang dibaca tashil tanpa dibaca dengan mat lazim. Kalau yang dibaca dengan mat lazim boleh dan tashil boleh, itu ini ada tiga kata ini yang di halaman ini, di halaman 86 ini. Ya, gitu. Ya, kalau yang di halaman 86 ini dia boleh dua cara, boleh zakaraini al-ana Allah. Jadi panjangnya 6 harakat. Ya. Itu boleh. Atau cara yang kedua dengan tashil ya, az-zakaraini al-ana Allah, sama dengan a'jami wa arabi ya. Allahu a'lam. Baik, kita fokus ke ini lima ini pembahasan ini dan di halaman 84. Coba antum baca langsung saja ke intinya ini ya, langsung saja ke kata-kata yang dijelaskan oleh penulis ya, langsung saja ke kata-kata ini. Kalau misalkan bisa dibaca dengan dua cara, coba antum baca dengan dua cara. Ya, ya. Nah, coba kita baca dulu bersama-sama. Wa yabsutu basṭa al-musayṭirun bimusayṭir majriha irkam ma'ana la ta'manna
لا تأمنا La ta'manna. لا تأمنا أعجمي وعربي. أعجمي وعربي. Ya, seperti itu ya. Nanti kita akan koreksi kalau ada kekeliruan. Ya, dimulai dari Pak Kampel, silakan Pak. Wayabasutu Huruf po-nya nggak boleh keluar udara. Waya besutu. Nah, begitu. Terus. Baspoh Nah. Kemudian. Al-musaytirun Iya, sekali lagi ulang. Al-musaytirun Nah, agak ada sofirnya. Al-musaytirun. Al-musaytirun Terus cara yang kedua. Al-musaytirun Nah, itu yang musod, yang sin. Al-musaytirun Iya, ulang. Al-musaytirun Nah, al-musaytirun. Al-musaytirun Bimusaytir Nah, terus. Majreha Nah, lagi ulang. Majreha Huruf jim ingat jangan mendesis. Majreha, majreha. Majreha Nah, terus. Irkam ma'ana Nah, huruf ro-nya dibaca tafkhim. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana La ta'mamna Ulang lagi. La ta'mamna Nah, jadi jelas apa namanya monyongnya. La ta'manna, la ta'manna. La ta'mamna Lagi ulang. La ta'mamna Terus yang cara isma. La ta'manna Nah, ininya isyaratnya mana? Oh iya. La ta'mamna Nah, enggak. La ta'manna, la ta'manna. La ta'mamna Manna, manna. Jadi mannya langsung di langsung digomkan. La ta'manna, manna. La ta'manna La ta'manna. La ta'manna Terus satu lagi. A'ajami wa arabi Ulang lagi. A'ajami wa arabi Konsentrasi. A'jami wa arabi. A'ajami wa arabi Wa arabi. Wa arabi Nah, lagi ulang. A'ajami Hasilnya kurang. A'jami wa arabi. A'ajami wa arabi Wa arabi. Wa arabi Ya, dilatih Pak ya. Jadi ngayal-ngayal. A'jami wa arabi. Nah, itu
Baik, berikutnya silakan. Ujang silakan. Wa yabsutu. Ulang lagi, makasih. Wa yabsutu. Al-musaytirun. Ada yang ketinggal. Baca lagi yang al-Araf itu. Oh. Bastat. Bastaton. Bastoh. Makasih. Bastoh. Bastoh. Gitu. Bastoh. Al-musaytirun. Al-musaytirun. Bimusaytir. Majreha. Irkam ma'ana. Huruf ra-nya dibaca tafsir. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. La ta'manna. Ulang. La ta'manna. Kalau yang rom, gimana yang rom? La ta'manna. Yang cepat ya. ta'manna. La ta'manna. Terdengar, u-nya terdengar, tapi dikit. La ta'manna. La ta'manna. Manna. La ta'manna. La ta'manna. Cepat ya. Itu rom, cara rom. La ta'manna. La ta'manna. Coba yang isma. La ta'manna. Manna. La ta'manna. Manna. Jadi monyok. Manna. La ta'manna. La ta'manna. Jadi setelah monyok dibuka lagi, tarik lagi. La ta'manna. La ta'manna. Nanti dilatih. Itu termasuk punya dosa ya? Mana itu masuk huruf nun dulu ya? Iya, masuk dulu ke huruf nun dulu. Baru monyok. La ta'manna. La ta'manna. Manna gitu. La ta'manna. La ta'manna. Jadi monyok. Karena udah azan, kita cukup dulu. Nanti insya Allah setelah ini kita baca ini lagi ya, yang belum insya Allah ya. Karena ini insya Allah kita ketika masuk ke menghatamkan Al-Quran ini pasti kita akan lewati ya, maka kita persiapkan untuk mengetahui hal ini dari riba ya. Allah alam Pak, untuk pekan depan masih ada nggak untuk Masih tinggal satu pertemuan ya. Allah alam bisawab. Jadi untuk pertemuan ini, dua pertemuan ini dan besok kita fokus ke ayat riba aja ya. Kita akan talaki ayat riba ini ya. Nanti insya Allah setelah sholat kita fokus ke sini dulu. Wallahu a'lam. Tapi subhanallah kita syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Ujang diulang lagi ya. Ada lagi.
Beda. Kadang-kadang bedain yang kan ada dua cara, yang itu masih agak gimana ya? Iya, itu raw. Cara raw dan isma itu memang ada.